yang magang sudah tidak hanya mahasiswa saja, dosen pun ikut magang dan Pak Wahyudi sudah membuktikan sendiri sebagai dosen magang di industri melaksanakan kebijakan kampus merdeka di tengah segala kompleksitas dan tantangannya. Demikian perkenalan singkat kami atas Bapak Associate Profesor Wahyudi Agustiono, Eskom, MSc, PhD. Saja, karena saya juga dalam proses belajar ya, tidak membuang waktu ya. Jadinya yang saya dapat tema tentang penyusunan kurikulum ya. Sebenarnya bukan penyusunan, tapi kita rasionalisasi dari apa yang sudah kita punya. Karena kalau menyusun kurikulum ini nampaknya butuh berbagai macam proses dan waktu ya. Sementara kurikulum kemarin yang berbasis KK ini masih cukup relevan ya. Baik, tadi sudah dikenalkan ya. Ini nama saya biasa dipanggil Pak Yudi. Saya juga kebetulan peserta MBKM ya. Jadi saya dosen magang di SEBIMA ya. Karena bidang saya IT, maka saya bertugas sebagai customer success ya, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rido bahwa produk SEBIMA sasaran dan siangkatnya. Nah, tugas kami adalah bagaimana siangkat ini tidak hanya bisa dipakai, tapi bagaimana bisa membawa manfaat, value, dan impact pada penggunanya, termasuk dalam hal tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik lagi, menyambut era digital dan era disruption ini ya. Salah satu hal pokok yang menjadi fondasi semua organisasi baik pendidikan dan pendidikan adalah hadirnya sistem, hadirnya IT. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Tadi sudah disebutkan ini saya pendidikannya. Kemudian mungkin nanti saya di googling aja ya, tanya Google ya. Nanti akan ketahuan ya siapa mantan saya atau saya ngapain saja ya. Karena jejak digital sekarang itu lebih lebih kejam ya daripada mantan ya. Baik Bapak Ibu, ini pendahuluan saya MBKM ya. Banyak yang bingung, banyak yang frustration, banyak yang menyambut gembira. Kalau saya sih mixed feeling ya, ada gembira, ada kadang-kadang challenging ya. Gembiranya saya bisa menyalurkan hobi saya. Hobi saya itu aktualisasi di luar kampus ya. Dan MBKM memfasilitasinya dalam hal seperti ini ya. Sebenarnya dulu bisa kita beraktualisasi ya, namun tidak difasilitasi ya. Sebaiknya misalnya kalau dulu kita bisa mengerjakan kegiatan di luar kampus, maka kita juga harus tetap melaksanakan tugas dari Dharma ya. Nah, cara tetap 12 SKS dan seterusnya. Nah, dengan magang industri ini kita bisa mengkonversi, kita bisa merekognisi apa yang sudah kita lakukan di luar ini menjadi beban kerja dosen atau PKD. Nah, kita bisa laporkan untuk PKD kira-kira. Ya, sambil menyukseskan program pemerintah lah. Cuman ada kadang-kadang kebingungan juga ya, dan ini kami juga merasakan ketika terutama kami program baru dan mungkin tidak banyak yang bisa kami lakukan ya. Misalnya nih, sesuai dengan Permendikbud ini bahwa nanti ada kata Pak Nadiem 3 semester belajar di luar ya, dan masing-masing semester itu dihargai 20 SKS ya. Nah pertanyaannya nih, Bapak Ibu rela nih mahasiswanya belajar di luar, tiba-tiba datang kampus
12 SKS dapat A semua ya. Rela nggak ini? Saya tanya ini. Pasti nggak rela ya. Kalau misalnya partner di luarnya atau mitra di luar atau dudinya, dunia usaha, dunia industrinya tidak kompeten ya. Tapi kalau misalnya dudinya semacam Sevima, saya rela. Ya. Jadi ada 2 mahasiswa saya yang magang di Sevima dan memang mendapatkan challenge, mendapatkan apa itu tugas-tugas yang sesuai dengan kita susun dalam kurikulum penyesuaian MBKM dan itu memenuhi bobot ya karena bidang IT maka dia harus melakukan tugas-tugas sebagai misalnya seorang programmer, writing code, mendefinisikan requirement dan seterusnya. Dan akhirnya lulus program magang, mereka direkrut jadi karyawan Sevima sebelum dapat ijazah ya. Ini salah satu ya aksesnya. Baik, untuk menjawab hal itu semua ini hari ini yang akan saya diskusikan tantangan kita di perguruan tinggi, kemudian bagaimana kebijaksanaan pemerintah merespon itu. Nah, terutama implikasinya adalah kalau kita di pengelola perguruan tinggi adalah kurikulum. Apa itu tidak terlalu penting ya. Yang penting adalah kita harus ngasih. Nah, yang terakhir nanti kita akan diskusi contoh-contoh bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan MBKM ya. Saya kira kita sudah sangat paham tantangan kita adalah tenaga kerja yang sudah kita hasilkan ya dari kampus-kampus kita ini ternyata berkontribusi pada beban sosial. Ini bisa dibaca statistiknya. Yang penting lagi nih Bapak Ibu ya, ini rahasia umum ya. Kita semua merasakan kalau Bapak Ibu dosen. Yang pertama misalnya kita jumlahnya banyak, tapi kualitasnya ya begitulah. Ya kita paham ya. Mungkin Bapak Ibu sering mengeluh ya, bedanya mahasiswa dulu dengan sekarang, wah kualitas beda ya. Dulu mungkin sedikit, tapi sangat militan. Ya. Kemudian juga banyak yang dipelajari nih. Yang menjadi PR kita ya. Kita mempelajari Pancasila, kalkulus, kemudian budaya dan seterusnya. Bukan berarti tidak penting ya. Tapi itu menjadi sebuah syarat lulusan ya. Bahkan itu di semester pertama ketika itu tidak lulus atau IPK-nya di bawah 2 itu bisa menjadi satu warning ya. Padahal sebenarnya mereka belum masuk core inti pembelajaran di jurusan atau prodi yang mereka ambil ya. Nah, ini sangat disayangkan ya. Kemudian yang berikutnya banyak yang sudah lulus tapi ternyata masih butuh apa? Pelatihan, sertifikasi, apalah yang itu mereka harus ambil untuk bisa bersaing di dunia kerja. Terutama di bidang saya IT ini sangat kentara bahwa apa yang di kampus ini ada banyak gap ya. Ini saya merasakan sendiri ketika saya terjun di magang sebagai dosen di MBKM di Sevima ya. Dan saya merasakan banyak yang di textbook itu tidak relevan di lapangan. Bahkan apa yang ada di lakukan ya disrupsi di dunia pendidikan ya. Terutama dengan hadirnya pandemi ini semakin mengamplify yang semula itu menjadi ragu, sekarang tidak ragu lagi untuk mengadopsi. Yang semula menjadi reluctant atau acuh, ya, sekarang nggak ada pilihan lagi, dan ini adalah salah satunya. Dan ini salah satu bentuk pembelajaran yang harus kita akomodasi dan kurikulum juga harus mengakui itu.
Kalau kurikulum nggak mengakui, maka nanti tidak sah selama ini pembelajaran daring kita nantinya. Maka dari itu, bagaimana kurikulum nanti yang kita susun atau rasionalisasikan itu betul-betul sesuai dengan kondisi sekarang. Yang itu kita menghadapi kalau tadi Huicha ya. Eh, ya. Oke, ini yang lain tantangan kita, mahasiswa kita ini bukan baby boomers ya. Mahasiswa yang kita hadapi tidak sama dengan kita rata-rata. Gapnya mungkin 20 tahun atau 15 tahun, yang itu perbedaan cara pandang, cara bagaimana hidup, cara bagaimana mereka menghadapi masalah. Sekarang tidak sungkan lagi mahasiswa ya, WhatsApp atau apa dosen ya, kapan Pak bisa ketemu dan seterusnya. Pak, kapan ke kampus ya? Kayak ditagih saya. Ya, ini yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Dan cirinya Gen Z ini sangat aktif. Mereka itu katanya digital native ya atau netizen ya. Kalau kita ini, kalau saya ini generasinya adalah digital imigran ya. Saya ini imigran ya. Saya merasakan dulu versi analog, saya merasakan TV analog, saya merasakan Walkman, saya merasakan komputer ATXT ya. Nah, saya juga sekarang berpindah di masa di mana itu sangat berbeda dengan 2 tahun ketika saya menjadi mahasiswa atau ketika saya awal mengajar ya. Nah, ini tentunya harus kita sikapi Bapak Ibu sekalian ya. Maka kalau kita mengajar atau menyusun kurikulum atau mempersiapkan mahasiswa kita dengan cara lama, maka ini tidak fair ya. Karena bisa jadi 5 tahun ke depan ini ada profesi yang tidak pernah ada sekarang Bapak Ibu sekalian. Dan itu mungkin tidak terjangkau oleh kurikulum Bapak Ibu sekalian. Tapi embrionya, bibitnya ada di dunia-dunia kerja Bapak Ibu sekalian. Contohnya dulu nggak ada profesi YouTuber ya. Nah, sekarang ada dan itu lebih kaya dari dosen ya. Jadi sultan semua itu ya para YouTuber ya. Nah, itulah yang menjadi tantangan sehingga pemerintah dalam ini perlu menguatkan SDM ya. Apapun kondisinya Bapak Ibu sekalian, apapun yang digulirkan MBKM terlepas pro kontra itu adalah bagian dari respon dari kondisi seperti itu ya. Nah, tentunya memang tergantung dari siapa yang melalui kebijaksanaan ya. Kalau Bapak Ibu yang jadi menteri mungkin akan lain ya namanya ya. Atau kalau saya yang jadi menteri mungkin lain namanya juga ya. Atau saya bilang revolutionize higher education ya, minjam tagline-nya Sevima ya. Jadi yang paling key atau kunci salah satunya adalah bagaimana kita mereorientasi kurikulum kita. Karena ini yang menjadi guidance kita untuk mempersiapkan lulusan kita. Kalau bahasa kita CPL atau outcomes-nya ya. Dan ini harusnya relevan dengan kondisi sekarang yang ada. Misalnya sekarang lagi booming nih digital entrepreneurs atau startup dan seterusnya, inilah yang harus kita respon ya. Apapun namanya ya, itu juga kita terus ini. Ini contoh juga lain transformasi digital yang kita rasakan sekarang ya. Kalau dulu kita belajarnya same place same time, sekarang tidak lagi. Ada same place different time, ada different place different time ya, atau different place same place atau same time different place ya. Nah, ini kita merasakan semuanya ya. Jadi kalau dulu namanya kuliah itu ya datang di kelas absen, kalau enggak titip absen ya. Kalau sekarang tidak, mungkin kita different time tapi same place kira-kira gitu ya. Nah, ada podcast, ada YouTube, ada Mukal dan seterusnya ya. Semua banyak yang kita bisa dapatkan sekarang ya. Jadi sekarang eranya tidak yang paling pinter, tapi yang paling tahu duluan. Nah, yang paling straight to the line, apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah dalam respon itu adalah namanya program yang kita sudah tahu, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, ada 4 hal yang kita sudah tahu ya, ada pembukaan program prodi, akreditasi, perguruan tinggi, dan satu yang paling menjadi
efek langsung terhadap proses belajar adalah hak belajar semester 3 semester ya. Ini yang paling kentara impact sama efeknya terhadap bagaimana tata kelola perguruan tinggi atau kita prodi atau jurusan ya. Kalau ini mungkin iya, cuman mungkin tidak langsung. Nah, saya ingin hari ini bahasanya tentang ini, hak belajar 3 semester ini. Ini yang menjadi atau bilang kegaduhan. Kalau saya sih keasikan ya. Nah, ini yang menjadi salah satu petunjuk ya. Jadi ada 8 kegiatan yang bisa dilakukan untuk melakukan tadi 3 belajar itu, hak 3 belajar itu. Jadi hak 3 semester belajar di luar prodi atau di luar kampus itu hanya bisa dilakukan dengan 8 ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham ya. Ini sudah menjadi knowledge book ya. Kita sudah sama tahu ya ada 8 ini ya. Cuman situasi saat ini pemahaman kita dan juga mahasiswa ini masih belum nyambung juga ya. Nah juga mahasiswa tidak memiliki kadang-kadang fleksibilitas ya. Ini kadang-kadang kampusnya mungkin belum adaptif cuma terhadap program MBKM ini. Atau juga misalnya bobot SKS-nya atau kegiatan belajar luar kelas sangat kecil dan tidak adil ya, baik bagi mahasiswa atau juga bagi prodi pengelola ini ya. Makanya saya bilang tadi ini rela enggak ya? Mahasiswa di rumah magang ya, magangnya di warnet lagi ya. Sehari cuma sosial media aja, datang di kampus 20 SKS nilainya A semua ya. Nah, ini juga yang perlu difikirkan, makanya kita hari ini diskusi tentang ini ya. Nah, di banyak kampus, pertukaran pelajar justru kadang menunda ini ya, karena keasikan. Atau bisa jadi karena kebetulan kampus tujuannya itu high standar ya. Waduh, kaget maksudnya. Kalau semula bisa lulus, sekarang di kampus yang baru nggak lulus-lulus. Ini menjadikan masalah ya. Jadi pasti ada residu permasalahan di sebuah program. Tapi tidak apa-apa, kita akan berjalan karena memang sudah digariskan, sudah ditentukan. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencoba merasionalisasi kira-kira begitu ya. Ini kira-kira Bapak Ibu tantangannya ya. Baik, kalau kita ini nanti fokus saya seperti ini ya. Kalau kita lihat secara makro, bagaimana sistem dan proses pembelajaran perguruan tinggi, saya kira Bapak Ibu dosen sangat pahamlah dengan ini. Nah, saya ingin melihat kontekstual pembicaraan saya adalah pada bagian ini. Ya. Baik, kalau kita flashback ya, kurikulum itu adalah seperti inilah kira-kira ya. Saya kira itu kesepakatan bersama aja biar kita tahu apa yang dimaksud kurikulum ya. Jadi tidak sekedar tulisan mata kuliah apa, namanya apa, siapa pengampunya, berapa SKS begitu tidak ya. Ini saya kira sudah sepakat ya. Nah, mungkin kalau kita lebih detail bahwa kurikulum ada mungkin ada kalau kita lihat dari sisi tingkatannya ada advance, basic dan seterusnya. Kalau kita mulai dari outcomes-nya ada ya ada low order, mid order sama high order. Jadi ini ada salah satu bagaimana kurikulum itu distrukturkan. Jadi saya akan bahas dulu yang secara general ya, bagaimana cara membuat kurikulum. Nah, saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu, cuma ini cuma referensi yang saya. Nah, juga kita perlu paham juga ini adalah evolusi kurikulum yang pernah kita alami. Makanya saya tidak mengatakan menyusun baru, tapi saya lebih sepakat untuk merasionalisasi. Karena kurikulum yang KKN ini sama SNMPTN ini juga masih berjalan dan masih relevan dan itu masih juga cocok dengan sekarang. Hanya dengan hadirnya tadi saya sampaikan disruption, kemudian opportunity sama challenge bagi lulusan kita, makanya harus menghadirkan sebuah inovasi dalam kurikulum. Salah satunya barangkali dengan kampus merdeka itu yang saat ini masih dengan tadi hak 3 semester belajar di luar prodinya. Nah, ini bagaimana harus kita sikapi gitu ya. Ini saya kira penyusunan sudah sangat paham ya Bapak Ibu ya. Sekira semua kalau dosen pasti pernah berdarah-darah nyusun ini ya. Oke.
Nah, saya langsung saja bagaimana rasionalisasi kurikulum itu di era MBKM. Ya, jadi kalau tadi kita fokusnya ke sini, kalau kita insight ke dalam bahwa yang dimaksud dengan hak dasar 3 semester sebenarnya adalah meningkatkan kompetensi. Ya, jadi mahasiswa itu ya punya hard skill sama skill. Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa kita ini banyak lulusan, tapi masih banyak yang pakai. Kita banyak lulusan, sudah punya ijazah, tapi kenapa masih butuh pelatihan? Ternyata memang ada sesuatu yang kurang betul di proses ini. Nah, kita menujunya ke kurikulum. Nah, tugasnya perguruan tinggi adalah memberikan hak. Yang namanya hak ini bisa diambil oleh mahasiswa atau tidak. Tapi kita sebagai perguruan tinggi, maka kita harus berikan dan memfasilitasi. Ya. Kalau tidak, karena sudah diundang-undang kan, bisa kena pelanggaran kita ya. Nah, ini yang petunjuknya ya. 2 semester. Di dalam kampus tapi beda prodi. Ya, nanti akan kita contohkan ya. Baik, ini contoh rasional.
dari 8 kegiatan itu, atau bisa jadi ada kampus yang tidak hanya 8, ada 9, 10 boleh, namanya merdeka ya. Kemudian kita susun buku panduannya, kita buat kurikulumnya, implementasinya, dan strategi sama implementasinya. Jadi kurikulum setelah kita buat panduan Bapak Ibu ya. Jadi bukan kurikulum dulu, baru panduan. Kenapa? Karena setiap kampus mungkin tidak memilih atau menerapkan 8 yang sudah disarankan oleh Kemendikbud. Barangkali cuma 1 atau 2, sehingga yang 2 itu saja yang dipakai. Ya. Nah, kita tahu ada 8 yang kegiatan di luar ini, 1 pertukaran pelajar, 2 magang atau praktek kerja, 3 asistensi pengajar dan satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, sama membangun desa. Ini 8 yang dibolehkan oleh Dikti, yang itu bisa direkognisi dalam hal pengakuan SKS atau penilaian. Di luar ini tidak bisa Bapak Ibu ya. Tapi ada kampus-kampus yang boleh menambah seperti ini. Contohnya UGM. Menambah dalam satu ininya bela negara ya. Yang itu menjadi bagian dari BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran di luar sebagai bagian dari kampus merdeka. Kalau Bapak Ibu punya kampus tematik ya, misalnya Institut Kesenian, kemudian atau mungkin yang hospitality gitu ya, bisa menambahkan satu hal yang itu relevan selama relevan dengan CPL-nya atau outcome yang kita harapkan dari lulusan kita ya. Jadi ini yang salah satu kemerdekaan yang bisa kita dapat ya. Artinya kita bisa mendefinisikan, menentukan apa yang menjadi outcome ya. Baik, selanjutnya skenario-nya adalah tadi breakdown dari 3 semester tadi ya. Jadi kalau ada sebuah perguruan tinggi A, maka dia punya mahasiswa ini karena objeknya adalah mahasiswa ya yang melakukan ya. Dia bisa jadi ke 8 disalurkan ke 8 apa itu kegiatan ini, bentuk kegiatan MPKM ya. Ini bisa dilakukan 2 atau 1 semester boleh. Ya, jadi terserah juga ya. Tergantung nanti bagaimana susunan apa itu peraturan yang dibuat oleh setiap kampus ya. Jadi ini nah ini juga ada MOOC ya. Ini namanya Massive Open Course ya. Ini beberapa kampus atau institusi atau beberapa organisasi menyediakan media pembelajaran yang bisa diakses ya. Nah, ini untuk memfasilitasi proses pembelajaran secara online ya. Baik, ini kegiatannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah kita tentukan apa 8 kegiatan atau 8-8-nya mau diambil atau cuma 2 saja atau 3 saja atau 1 saja boleh. Berikutnya Bapak Ibu membuat implementasinya, panduannya ya. Jadi ini harus disahkan oleh rektor ya atau pimpinan ya. Nah, ini contoh berapa yang saya snapshot dari beberapa kampus ya. Sudah ada panduan Merdeka Belajar dari satu kampus ini. Ya. Intinya di dalam panduan ini memuat gambaran umum. Kegiatan MPKM apa yang diadopsi? Apakah 8-8-nya, 9 atau cuma 1? Yang penting harus ada. Ya. Yang kedua, yang ketiga sorry, panduannya bagaimana? Kalau misalnya magang, itu bagaimana panduannya? Magangnya boleh di mana saja. Jadi ini yang penting supaya tadi kita tidak sakit hati ya. Maksudnya kita terima ya, tiba-tiba magang nggak jelas ya. Maka kita harus tentukan. Kita harus nanti buat peraturan bahwa magang hanya boleh di Sevima. Magang hanya boleh di sini. Kenapa? Karena kita sudah trusted, kita sudah membangun komunikasi atau membuat MOU dengan mereka bahwa nanti kalau ada magang melakukan tugas 1, 2, 3 ini. Ya. Nah, nanti mungkin dibahas dengan Pak Kusya ya. Bagaimana cara mendapatkan partner ini ya. Selanjutnya, nah ini tugas kita mengembangkan kurikulum ini ya atau merasionalisasi. Ya. Beberapa pendekatan yang sering dipakai untuk membangun kurikulum yang sering dipakai referensi namanya backward design ya. Ini
bertentangan dengan standar course planning. Jadi kita tidak mulai dari buku teks, silabus, dan seterusnya ya. Ini sudah tidak zaman lagi ya. Jadi kita ke sini, apa sih learning goal-nya? Nah, dari kita mulai dari belakang ya. Apa outcome yang dimaukan ya, dan seterusnya nanti akan membangun apa kuliah yang dibutuhkan ya. Jadi nanti kalau ke depan tuh dibutuhkan seorang manajer dengan kemampuan 1, 2, 3. Maka nanti harus ada kuliah 1, 2, 3. Kira-kira begitu ya. Ini bisa dibaca ya. Pendekatan berikutnya namanya constructive alignment ya. Ini saling berkolaborasi ya, ini antara student assessment, learning outcome sama teaching. Ini saya kira skip aja. Nah, yang paling sering dipakai OBE ya, outcome based education ya. Jadi kita berbasis pada outcome ya. Jadi outcome ini agak berbeda dengan output ya. Jadi ini yang tidak hanya output, jadi outcome itu lebih tinggi dari outputnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi OB ini satu pendekatan ya, salah satunya ya di bidang pendidikan ya. Lebih detailnya seperti ini ya. Jadi kita tidak berbicara outcome-nya saja, output-nya saja. Jadi mungkin kita hanya telah melakukan perkuliahan saja ya, misalnya ya. Tapi bagaimana outcome-nya, apa yang mahasiswa capai atau mahasiswa apa yang kuasai. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengukur impact-nya ya. Kira-kira begitu ya. Jadi ini OBE yang bisa diadopsi ya. Nah, ini kenapa pakai OBE? Karena ternyata di berbagai lembaga akreditasi internasional, bahkan BAN-PT pun sedikit banyak mengadopsi OBE ini ya. Namanya outcomes, IPO outcomes ya. Input, proses, output, outcomes ya. Kira-kira begitu Pak. Jadi ini salah satu yang sering dipakai. Nah, maka dari itu ini salah satu kerangka untuk bisa kita gunakan ya. Jadi tentunya kita mendapatkan inputnya dari berbagai macam ya, mahasiswa, alumni, industri dan seterusnya. Nanti akan kita bagi menjadi mata kuliah, program studi atau universitas. Kira-kira masing-masing punya outcome-nya apa ya. Kira-kira gitu ya. Oke. Kira-kira ini kalau kita jabarkan atau kita adopsi, bagaimana menyusun kurikulum atau merasionalisasi ya. Jadi kita punya mungkin evaluasi hasil CPL sebelumnya, kemudian masukan dari asosiasi, ada mungkin tugas tim pengembang kurikulum. Jadi harus ada ini ya. Kemudian keterlibatan semua dosen, tugas dan studi, atau misalnya peta keilmuan yang barangkali ada update ya. Semua ini menjadi masukan juga. Ditambah lagi mungkin visi misi kampus. Kalau tadi ada UGM punya satu CPL namanya bela negara, maka itu bisa dimasukkan ya. Kemudian nanti akan membuat profil lulusan atau bahasa kita CPL ya, learning outcomes lah, kira-kira begitu. Auditnya, prodinya apa ya. Nah, kita nanti bisa susun matriknya dalam breakdown mata kuliahnya, baik mata kuliah dasar, intermediate, kemudian keahlian, beserta SKS-nya ya, termasuk mungkin nanti bagaimana pembelajarannya kira-kira gitu ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana kita merasionalisasi kurikulum yang sudah kita punya. Tadi saya cerita proses pembuatan kurikulum yang Bapak Ibu sudah sangat paham lah ya. Nah, sekarang ini bagaimana kita bisa merasionalisasi kurikulum. Nah, bentuk dari MBKM tadi saya bilang ada namanya bisa free form, ada structure, ada blended form. Ya, kalau free form itu bebas. Baik misalnya kita kampus sebagai penyelenggara bekerja sama mungkin dengan mitra, studi, menentukan sendiri apa capaian atau kalau bahasanya ini kompetensi. Kalau lebih detailnya apa hard skill sama soft skill yang harus dikuasai mahasiswa ketika mereka katakan nanti mengambil kegiatan di luar. Ya. Kemudian ada namanya structure form. Ini bentuknya penyetaraan. Ya. Yang berikutnya gabungan. Ya. Ini penyetaraan terutama kalau misalnya pertukaran, kemudian juga magang atau kegiatan lain yang di luar. Nah, ini butuh penyetaraan. Jadi bagaimana kegiatan kita misalnya magang di dunia industri
bisa disetarakan dengan kurikulum atau misalnya struktur yang 20 SKS itu. Ya, sehingga kalau situ nanti dilaksanakan, ya kita ikhlas ya, kita terima ya, karena memang kita sudah sepakat, ya kita sudah sarakan. Ya, kalau ada dalam prakteknya tidak memenuhi, ya sudah kita tidak bisa memberikan nilai atau tidak merekognisi secara maksimal. Ya, itu sebagai konsekuensinya. Ya, nah ini yang penting disepakati dulu sehingga tidak ada yang sakit ya. Ya katanya it's my dream buat mahasiswa ya, tapi not my dream buat dosen. Karena bukan itu ternyata. Beda mimpi ya, yang sekarang lagi trading ya. Oke, baik. Ini contoh untuk free form. Free form itu ini didefinisikan eh, baik oleh misalnya kampus atau kalau misalnya itu bentuknya magang, boleh kesepakatan. Nih kita ada kerjasama misalnya saya dengan Sevima nih, maka saya harus mendefinisikan nanti kalau mahasiswa saya di magang Sevima harus menguasai hard skill sama soft skill-nya. Hard skill-nya apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian soft skill apa? Satu. Nah, dengan seperti ini nanti perusahaan atau mitra atau Dudi akan bisa mencoba memberikan porsi atau beban-beban yang harus diselesaikan mahasiswa ketika melakukan magang. Dan kita bisa nanti monitoring ini. Ya. Kemudian kalau misalnya ini yang apa itu seperti ini juga bisa ya, kita susun sendiri boleh. Ya, oke. Atau juga blended ini hybrid ya, gabungan ya dari apa yang apa kita punya mungkin ya kita match-kan dengan dunia industri atau kampus yang lain. Kalau misalnya bentuknya pertukaran ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin ada mata kuliah yang sama, sama-sama mata kuliahnya ya, tapi ada capaian yang berbeda. Nah, itu boleh disampaikan di sana nantinya. Ya. Baik, ini contoh rasionalisasi Bapak Ibu. Ya, saya ambil 2 contoh aja, nanti karena waktu saya terbatas ya. Jadi misalnya contoh saya untuk kegiatan pertukaran pelajar. Ini yang paling banyak ya, yang paling mudah juga ya. Jadi amanatnya ini adalah diselenggarakan untuk bentuk berbasis sikap mahasiswa. Jadi ini sebenarnya untuk mahasiswa itu bisa saling mengenal karena kita kan bineka ya. Jadi begitulah kira-kira saatnya. Jadi yang pengen dicapai kira-kira begitu ya. Jadi mahasiswa punya wawasan baru dengan sama kampus. Barangkali sama-sama anak-anak prodi kedokteran, tapi karena kampus berbeda, punya ciri khas berbeda, maka lingkungan belajar juga beda. Ya. Jadi ini bentuk lintas kampus, bisa di dalam atau di luar negeri. Dan ini sudah dilakukan, misalnya dengan Amerika dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu punya sister university, bisa dimulai ini. Tapi karena ini kalau bisa berlangsung, bagus ini. Karena ini meningkatkan indeks kinerja university. Atau nanti kalau kaitannya dengan akreditasi, ini akan menambah nilainya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kira-kira ini ya. Nah, idenya adalah ya sama-sama belajar di kampus berbeda, di jurusan atau prodi yang berbeda, tapi yang paling penting adalah apa itu direkognisi, dikenali ya sama SKS-nya berapa. Oke. Oke, saya ke sini aja ya. Sebagai contoh misalnya nih ada sebuah prodi nih ya, desain produk. Dia pengen mengajarkan karena kebetulan di prodi dia nggak mengajarkan tentang mengelola keuangan ya. Padahal mereka pengen lulusan dia itu harus punya skill atau kemampuan tentang keuangan, manajemen keuangan, kira-kira begitu ya. Maka dia membuat seperti ini JPL-nya ya. Prodinya desain produk, capaian yang diinginkan dalam saya merancang produk, mengevaluasi objek desain, atau menyusun dan menyampaikan solusi desain. Ini CPL awalnya. Tapi ini kalau lebih didetailkan kompetensinya bahwa merancang produk itu tidak hanya merancang bentuknya, bagaimana merancang pemasarannya, merancang misalnya biaya produksinya, atau bagaimana perancangan itu bisa cocok dengan usernya, maka harus ada proses requirements gathering, tanya, komunikasinya, dan seterusnya. Dan merancang itu tidak hanya melakukan kegiatan, tapi harus di-manage ya. Harus sesuai on budget sama on target. Kalau kita membuat barang yang ya lebih mahal, lebih lama, ya nanti kalah di pasaran. Maka mereka menentukan ini bisa diambil
di prodi akuntansi atau manajemen atau dan komunikasi. Nah, tentunya nanti boleh di dalam kampusnya kalau misalnya ada jurusan atau prodi yang sama atau di luar kampus di dalam negeri atau di luar negeri, kira-kira begitu. Ya. Yang lain misalnya di program studi yang sama, perguruan tinggi yang beda. Jadi ini misalnya ada mata kuliah di prodi A, ini mata kuliah di prodi B, ya. Jadi pengelolaan ekosistem hutan mangrove mungkin ada tambahan, ya. Hutan datar rendah, ya. Jadi sama prodinya tapi beda kampus, ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan ya. Jadi ini tadi sebenarnya salah satu ya cara untuk menjawab tadi ya tantangan yang saya sampaikan ya. Sudah banyak lulusan tapi tidak kompeten. Ya ternyata kita lupa mengajarkan atau kita belum mengajarkan. Tapi di kampus lain ada. Nah, dengan MPKM ini kita bisa melakukannya. Nah, yang terakhir di PT yang lain juga PT-nya apa? Prodinya beda juga ya. Contohnya misalnya di teknik industri, misalnya dia CPL-nya bahwa seorang lulusan teknik industri di kampus saya harus bisa merancang sistem, komponen proses dan produk industri untuk kebutuhan ya misalnya sesuai dengan ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Maka kompetensinya misalnya bagaimana misalnya merancang produk pertanian. Produk pertanian bagaimana hemat energi dan memenuhi standar atau kriteria misalnya produk mesin, permesinan dan seterusnya ya. Ini salah satu apa rasionalisasi atau bagaimana kita menyusun CPL, mendeklar CPL ini. Proses pelaksanaan saya kira kita sudah sangat tahu ya. Ini bisa diatur ya. Nah, ini nanti bisa dicoba skenario seperti ini ya. Barangkali nanti skenarionya tidak harus on-site ya. Mungkin ada online ya. Jadi masing-masing terdaftar tapi melakukan prosesnya online karena ini pilihan pada saat ini mengingat masa pandemi masih berlangsung ya. Atau ada yang sudah melaksanakan apa itu offline ya, luring ya. Ya seperti ini sudah saya lihat beberapa kampus sudah menyambut mahasiswa dari luar dan seperti itu ya. Nah, pencatatannya kalau kita di sisi akademik ya ini mungkin dibedakan ya. Kalau misalnya internal biasanya ada tanpa konversi, sebenarnya eksternal biasanya melibatkan konversi ya. Ini kalau nanti ini sistem yang di Sevima yang saya tahu ya. Ini kalau pertukaran bagaimana eksternal ini. Dan di Sevima yang saya melihat sudah ada modul untuk pencatatan kampus merdeka. Jadi 8 kegiatan yang ada itu sudah diakomodasi di modul MBKM. Kalau Bapak Ibu sekarang yang menjadi usernya Sevima pasti mendapatkan itu. Kalau belum dieksplor, nanti ngomong ke saya, nanti kita akan adakan refreshment training ya. Baik ya, sebenarnya sudah dilakukan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentang magang. Nah ini yang sering dilakukan Bapak Ibu ya. Nah yang penting lagi kalau bisa kurang dari 6 bulan. Nah ini yang kadang-kadang sering muncul tadi saya bilang rela enggak ya anak kita magang di kampus yang nggak jelas, sorry di industri yang nggak jelas ya, kerjaannya nggak jelas, tiba-tiba datang minta A semua 20 SKS ya. Dan lebih parahnya lagi minta 20 SKS itu dikonversikan dengan skripsi ya. Jadi nggak usah skripsi ya. Karena skripsinya cuma 6 SKS ya. Ini mahasiswa generasi Z ya. Maklum saja Bapak Ibu ya. Jadi memang begitulah. Kalau zaman kita jadi mahasiswa kayaknya nggak berani ya. Skripsi ya, skripsi ya. Kira-kira begitu ya. Nah ini yang menjadi perhatian banyak ini ya. Yang penting lagi adalah kesepakatan rekognisinya Bapak Ibu sekalian. Bahwa satu SKS atau ini setara dengan ini kegiatan selama ini. Nah ini nanti menjadi acuan. Kalau nanti kampus Bapak Ibu hendak menyelenggarakan program ini, pilih atau kesepakatan dengan dunia industri usaha yang menjadi mitra menerapkan seperti ini ya. Jadi nanti penilaiannya ada di dua, di perguruan tinggi dan juga kegiatan. Mekanismenya bagaimana? Terserah. Misalnya ada laporan setiap minggu, kan setiap ini harus ada dosen pembimbing sama pengajarnya.
Jadi barangkali setiap minggu harus ada progress report ya. Seperti yang di Sevima itu setiap minggu harus ada progress report. Ya, apa yang dilakukan, apa ini. Nah, sehingga kami dari dosen pembimbing bisa memantau bahwa yang bersangkutan memang betul-betul melakukan tugas-tugas sebagai trainee atau magang. Sehingga ketika dia dinyatakan lolos dari penilaian Sevima dan kita uji juga, mungkin ada ujian juga boleh semacam PKL ya, apa yang dilakukan, apa ininya. Kalau mereka betul-betul melakukan pasti akan mereka apa itu bisa menjelaskan. Dan ketika betul-betul 20 SKS itu diberi A semua, kita dari pihak kampus ya legowo, ya memang nggak apa-apa. Dan itu kan enak meringankan kita ya, nggak usah ngajar 20 SKS ya. Kita cuman apa monitoring evaluasi aja ya. Paling setiap minggu sekali, 2 minggu sekali, atau di akhir program mereka kita suruh membuat laporan. Itu pun bermacam-macam. Kalau saya mungkin membuat video tutorial atau membuat video YouTube, dia sebutkan ya, dia tidak perlu datang, dia punya fleksibilitas dan seterusnya. Jadi itu menjadi penilaian saya. Jadi enak sekarang ya. Kalau buat saya nanti prestasinya gimana Pak? Yang pertama buat video YouTube, ya kemudian diupload dan seterusnya. Saya lihat dulu, baru ketika ketemu saya tinggal tanya jawab saja karena saya sudah lihat videonya. Jadi begitu ya. Nah, ini strateginya Bapak Ibu ya. Yang penting yang pertama, untuk magang ini kita tentukan CPL-nya dulu. Apa yang akan kita amanahkan ke mitra kita, Dudi atau dunia industri. Nah, kebetulan saya yang juga membidangi MOU antara kampus saya dengan Sevima. Jadi saya tahu betul bagaimana proses dari awal sampai akhir. Bagaimana kita harus berdiskusi apa sih yang harus dilakukan mahasiswa, apa haknya mahasiswa. Bahkan mahasiswa magang di Sevima ada uang lelah, ya itu menjadi haknya mereka. Ya. Kemudian kita bersama dengan mitra ini menyusun ini. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Sehingga membuat kita rela kalau melepaskan 20 SKS, bahkan melepaskan 100 SKS pun saya rela. Kalau ketika setelah dia magang, dia betul-betul menjadi expert. Ya. Dan itu tidak ada yang menggembirakan. Ya, daripada saya ngajar ya, textbook ya, selesai lulus ujian dapat A semua, kerja nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Tapi ketika magang, dengan program yang kita susun, dengan CPL yang sudah kita sepakati, dan ini terus kita evaluasi Bapak Ibu. Kalau ada CPL baru, kita akan sampaikan. Ya, oke. Jadi ini misalnya kita identifikasi CPL-nya. Misalnya kita butuh hard skill sama soft skill-nya apa. Tentunya Bapak Ibu di prodinya paling tahu sih apa soft skill-nya. Ya, nanti ini bisa dinilai masing-masing. Kenapa 3 SKS dan sebagainya. 3 SKS, 4 SKS-nya adalah jam kegiatan kita di magang. Yang tadi nanti diletakkan di bagian akhir barangkali seperti ini ya Bapak Ibu ya. Magangnya 12 SKS, tadi breakdown-nya seperti ini. Ini nanti bisa dipakai juga SKPI kalau menghendaki. Ya, misalnya ternyata di magang itu ada hal-hal yang tambahan yang tidak tercover di sini. Bisa nanti di SKPI. Misalnya di magang itu ternyata ada sertifikasi. Jadi kalau di bidang IT ada banyak sertifikasi, database, UI, UX atau apapun bisa nanti dibuat sertifikasi. Ya, sehingga mahasiswa punya insentif ya dalam hal ini. Nah, ini nanti mungkin rekognisinya ini yang juga perlu kesepakatan internal kampusnya. Jadi prodinya, kaprodinya, dosen-dosennya legowo, apa ini konversi dari magang ini. Misalnya nih, karena magangnya itu sudah mencakup kompetensi deskripsi KKN sama PKL, oke deh, kita bisa setarakan ini skripsi KKN sama PKL. Jadi ketika magang, kan Mas yang bikin proyek di dunia industri itu, kemudian dia bikin laporan dan seterusnya, itu hampir sama dengan buat skripsi dan seterusnya. Dan kita bisa nilai 3 mata kuliah ini, dan itu setara dengan 12 SKS, kita akui selesai. Ya, nggak apa-apa. Kita semuanya ini. Asal tadi saya bilang di awal bahwa kita menyusun CPL-nya dengan Dudi yang menjadi mitra kita. Ya. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu. Ini contoh perhitungan bagaimana kalau di dunia kerja ya, bahwa 2 SKS itu setara dengan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau 1 SKS 170 menit ya, dikalikan 16 minggu, kan 16 minggu kan 1 semester ya.
Jadi hitungannya seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kegiatan 1 hari di kantor 8 jam, ya maka seperti ini nantinya. Ini, bisa seperti ini disusun Bapak Ibu, ya. Baik ini mungkin, yang saya sampaikan Mas Ilham, karena, sebenarnya adalah yang lain, eee, ada sih cuman saya melihat, 2 hal ini yang sering dilakukan dan kadang-kadang itu menjadi, ada yang polemik, ada yang misalnya, sudah berjalan, tapi bagaimana kita bisa mengimprove-nya, ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Kita nanti akan diskusikan setelah mungkin, sesi yang Pak usai, ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ilham.